Salam jiwa baku hantam, jiwa-jiwa yang suka baku hantam. Sudahkah Anda baku hantam hari ini? Kalau belum, baku hantam dulu, agar hidup kalian jadi tenang. Oke, di video kali ini, admin akan membahas Uzumaki Boruto, episode yang ke-219 berdasarkan dengan sinopsis ceritanya. Maka berdasarkan dengan sinopsis ceritanya, Uzumaki Boruto episode yang ke-219 ini akan mengadaptasi satu chapter di komiknya. Oke, sebelum kita melangkah kepada video pembahasannya, teman-teman yang gak suka dengan spoiler di skip saja video ini. Tapi kalau teman-teman suka dengan spoiler dan alur pembahasan seputar anime, maka teman-teman boleh bantu dengan cara subscribe dan juga follow admin di Instagram. Gua ucapin banyak terima kasih buat kalian semua, dan semoga kalian sehat selalu. Dan kita langsung saja gaskan ke pembahasannya. Diperlihatkan di sini yang pertama, ketika Naruto sudah baik-baik saja dan membuka matanya, kemudian dia pun mulai tersadar. Di sana terlihat Sasuke yang bertanya kepada Naruto tentang kekuatan yang dia gunakan sebelumnya untuk melawan Otsutsuki Ishiki. Sasuke berkata, "Jadi begitu ya? Jadi Kurama yang menjadi tumbal dan juga nyawanya menjadi pertukaran dari mode yang kau keluarkan sebelumnya." Hokage berkata, "Aku menduga kalau akulah yang akan mati. Walaupun itu artinya Kurama juga akan mati. Tapi tidak pernah kusangka akan jadi seperti ini," kata Naruto. Kawaki kemudian berkata, "Bukannya tidak sopan, tapi bisakah kita bicarakan ini setelah kita pulang ke desa?" Hokage berkata, "Oh, ada benarnya juga. Maaf soal itu, dan ayo kita pulang." Sasuke berkata kepada Boruto, "Boruto, kau bisa melakukannya lagi?" Boruto berkata, "Hah? Aku? Maksudmu memakai segel karma ini?" Sasuke berkata, "Ya, tentu saja. Aku tidak akan bisa memakai rinenganku lagi." Sepertinya Boruto mengingat sedikit kejadian dari sebelumnya, bahwa dia dikendalikan oleh Momoshiki, kemudian menusuk rinengan dari Sasuke. Sasuke berkata, "Tidak usah dipikirkan Boruto. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Ini bukan salahmu. Kita semua berada di sini karena kita siap bertarung dan siap untuk mati pada hari ini. Dan bisa memenangkan pertarungan ini merupakan hal yang paling beruntung yang kita rasakan pada hari ini." Boruto berkata sembari menunjukkan wajah yang sepertinya kurang semangat nih. Kawaki berkata, "Cepatlah Boruto. Dia sendiri sudah bilang tidak apa-apa. Jadi sudahlah. Cepat lakukan itu," kata Kawaki. "Karena tidak ada cara lain lagi." Boruto berkata, "Diamlah. Aku tahu itu. Aku hanya butuh waktu sebentar. Apa kau paham?" Scene kemudian berpindah di lokasi keagamaan dari Otsutsuki. Sepertinya Kode ketiduran nih, bahwa di sini dia diberikan tugas oleh Jigen sebelumnya untuk menjaga ekor 10. Sepertinya Kode mengantuk dengan pekerjaan yang diberikan oleh Jigen. Kode berkata, Aku ketidurannya," sembari menoleh ke arah ekor 10. Kode kemudian berkata, "Baguslah, semuanya aman dan baik-baik saja." Dia pun kembali berbaring nih, sembari melihat segel karma putih di tangan kirinya. Kode berkata, "Dasar sialan kau Kawaki. Kau menggantikanku dan menjadi yang terpilih untuk menjadi vassal Otsutsuki yang resmi. Tapi aku heran, kenapa kau harus marah soal itu? Jika aku ada di posisimu, aku tidak akan melewatkan kesempatan macam itu. Kalau aku benar-benar punya karma yang asli dan bukannya sampah ini." Setelah mengatakan itu, tiba-tiba sebuah kepulan asap muncul di tangan kiri Kode. Kode pun kaget melihatnya. Sepertinya jiwa Ishiki dalam bentuk arwah muncul di hadapan Kode. Kode kemudian sangat terkejut melihat wujud Ishiki. Ishiki berkata, "Kode, pengikutku yang paling setia." Kode berkata, "Otsutsuki Ishiki, sedang apa kau di sini?" Ishiki berkata, "Takdir telah menjadi ironi. Dengan semua vasalku yang sekarang telah hilang, hingga tidak ada tempat bagi jiwaku untuk tinggal. Tujuannya sekarang akan berpindah kepada dirimu Kode, kau yang telah gagal menjadi vasal." Kode berkata, "Jiwamu? Kebangkitan itu telah gagal. Apa yang terjadi dengan Kawaki?" Ishiki berkata, "Aku telah ditipu dan dikhianati oleh Amado dan terpaksa bangkit di dalam tubuh Jigen. Karena itu, aku jadi seperti ini. Itu menyebabkan karma Kawaki menghilang.
Tapi sepertinya karmamu masih ada. Tapi kau tidak cocok menjadi vasal. Sembari melihat tangan kirinya, Kode berkata, tapi karma ini mati katanya. Tidak seperti Kawaki, aku tidak bisa menjadi vasalmu. Aku sangat terhormat kau sudah muncul di depanku. Tapi sayangnya, aku tidak bisa menjadi wadah yang layak untuk jiwamu. Isiki mengadahkan tangan kanannya mengarah ke arah Kode. Isiki berkata, karma putih non-vasal itu adalah warisanku yang ada di dalam dirimu, dan itu dalam bentuk kekuatan murni. Dan kau akan mewarisi tekad dari Otsutsuki, karena karma putihmu itu, Kode. Jiwaku akan segera hilang, tapi aku tidak bisa membiarkan tekad Otsutsuki juga padam. Tidak saat kami telah memakan banyak planet, dan terus berevolusi selama ribuan tahun. Kode kemudian berkata, baik, teruskan bicaramu. Apa yang kau ingin aku lakukan untukmu? Isiki berkata, Kawaki atau Uzumaki Boruto, korbankan salah satu dari mereka pada ekor 10 dan tumbuhkanlah sebuah pohon suci. Kode berkata, Uzumaki Boruto ya. Isiki melanjutkan, lalu ambillah buah cakra dari pohon itu. Itu akan berisi segala kekuatan. Catatan dari semua kehidupan yang pernah hidup dan mati di planet ini termasuk diriku. Makanlah dan tingkatkan dirimu, Kode. Lakukan itu, maka dirimu akan menjadi Otsutsuki yang baru. Setelah itu pergilah dan makanlah planet demi planet di seluruh angkasa. Teruslah berevolusi hingga kau menjadi makhluk yang unik dan tidak terkalahkan. Sampai kau menjadi seorang dewa, kata Isiki. Itulah tekad dari Otsutsuki yang akan kau warisi, Kode. Kode berkata, dewa ya? Tapi sebagai pemuja Otsutsuki, kaulah dewaku, kata Kode. Jadi pertama-tama, aku mau membuang mereka yang merenggut pilar hatiku. Sebelum aku membuat pohon suci, menyerap semua kehidupan. Dan katakanlah, nama orang-orang yang telah menghancurkanmu itu, aku akan membalaskan dendammu, kata Kode. Kemudian Shin berpindah kembali di lokasi Hokage ke-7 dan Sasuke, serta Boruto dan Kawaki. Di sana terlihat Boruto yang sangat kesusahan mengaktifkan segel karmanya dan menggunakan portal dimensi yang sebelumnya dia pakai. Boruto berkata, sialan, ini tidak berhasil. Aku akan mengulanginya. Tapi bagaimana cara kerja ninjutsu ruang dan waktu sebelumnya? Naruto melihatnya sembari tersenyum miring. Oh, apakah kita harus mengandalkan anak ini? Kawaki tiba-tiba angkat bicara. Lemaskan badanmu, kau kaku sekali, Boruto. Akan lebih mudah kalau kau rileks saja dan santuy. Boruto mengingat kejadian yang sebelumnya. Kawaki pun melanjutkan, apa kau takut kalau dia akan muncul lagi? Boruto berkata, aku tidak mau merasakan itu lagi. Tapi jujur saja, aku tidak bisa menjamin itu tidak akan terjadi lagi, kata Boruto. Kawaki kemudian berkata, karmaku sudah hilang berkat kau dan yang lainnya. Sepanjang hidupku aku mencoba menghilangkannya sendiri, tapi ternyata aku tidak bisa melakukan apapun hanya seorang diri. Itu juga sama denganmu, Boruto. Kau tidak akan bisa menyelesaikannya sendiri, jadi berhentilah memikirkannya. Boruto berkata, bicaramu mudah sekali. Kawaki melanjutkan, walaupun entah bagaimana caranya, aku akan menghilangkan karmamu juga. Aku bersumpah, kata Kawaki. Sembari berjalan menuju ke arah Boruto, Kawaki kemudian melanjutkan, kita sudah berjanji untuk saling membantu. Apa kau ingat? Itu tidak selesai hanya karena punyaku hilang. Aku tidak akan berhenti hingga punyamu atau karmamu juga hilang. Aku sudah menderita karena karma itu selama bertahun-tahun. Bukannya menyombongkan diri, tapi aku harusnya lebih berpengalaman dari dirimu. Jadi aku sangat membenci segel karma tersebut. Dan itu dari lubuk hatiku yang paling dalam. Dan aku tidak akan tidur sampai aku menghilangkan semuanya. Dan aku tidak peduli siapapun yang memilikinya. Boruto berkata, aku sebenarnya juga sangat benci dengan sampah ini. Andaikan bisa, aku ingin menghilangkannya sekarang, walaupun dengan cara apapun. Kawaki berkata, bagus, kita berdua sejalan. Dan untuk bisa melakukan itu, kau harus memakainya untuk membawa kita kembali ke desa.
Setelah itu, baru kita bisa bekerja. Boruto bertanya kembali, jadi bagaimana caranya? Kawaki berkata, sudah kubilang, sembari berteriak, berhentilah panik dan cepat lakukan, dasar bodoh. Boruto berkata, hah? Kenapa kau malah memerintahku seenaknya seperti itu? Setelah mengatakan itu, tiba-tiba saja portal dimensi terbuka di tangan Boruto. Sasuke pun menarik paksa Hokage ke-7 untuk masuk ke dalam portal dimensi tersebut, karena itu akan menuju ke desa Konoha. Scene yang berpindah di lokasi Shikamaru, Katasuke, Sumire, dan juga Amado berada. Shikamaru berkata, tidak, ini masih belum. Tidak saat situasinya masih belum jelas. Sepertinya Shikamaru melaporkan situasinya kepada ninja detektor. Shikamaru melanjutkan, siapa yang tahu? Aku sendiri tidak yakin. Katakan saja pada mereka untuk terus melakukannya. Katasuke berkata, ya ampun, akan jadi apa nantinya ini? Sembari bertanya kepada Amado, jadi apa pendapatmu, Dr. Amado? Amado sepertinya memikirkan sesuatu yang sangat banyak. Katasuke kembali berkata, Dr. Amado. Amado kemudian berkata, oh, maaf, kau bilang apa tadi? Katasuke berkata, tidak, itu bukan apa-apa. Tiba-tiba saja, sepertinya Shikamaru mendapatkan informasi baru nih. Shikamaru berkata, apa? Apa kau yakin? Baiklah, kata Shikamaru, kita akan segera mengirim pasukan medis ke sana, dan kami akan menyusul, kata Shikamaru. Shikamaru sepertinya mendapatkan kabar gembira dari ninja detektor. Shikamaru berkata, Naruto dan yang lainnya sudah kembali, dan tidak ada tanda-tanda dari Otsutsuki. Sepertinya situasinya berjalan lancar. Amado berkata, hoi, bagaimana dengan Kawaki? Apa dia baik-baik saja? Shikamaru berkata, aku diberitahu kalau mereka semua terluka, tapi mereka selamat. Mau bagaimanapun, sekarang kita harus ke sana. Setelah itu baru kita bisa tahu. Amado berkata, begitu ya, dia selamat, syukurlah, kata Amado. Scene berpindah di lokasi Naruto dan Sasuke berada nih. Sepertinya di atas kantor Hokage ke-7, mereka berempat pun sembari menghela nafas karena sudah sangat kelelahan. Boruto berkata, aku sangat lelah. Hokage berkata, akhirnya kita sampai di rumah, di desa kita. Sasuke berkata, ya, walaupun dengan susah payah. Kawaki kemudian berkata, sudah kubilang, kau pasti bisa, Boruto. Jadi lain kali lakukan dengan cepat. Boruto berkata, berisik. Tapi kau tahu, Kawaki, aku merasa bisa melakukan apapun selama aku bersamamu. Kawaki berkata, kau pasti bercanda. Segeralah kau mandiri. Boruto sepertinya tersenyum melihat ke arah Kawaki. Scene kemudian berpindah kembali di lokasi Kode dan juga Jubi atau ekor 10. Sepertinya Kode sudah mengingat nama-nama yang telah terkait dengan kasus pembunuhan Ishiki. Kode menyebutkan nama-nama itu. Kode berkata, Kawaki, kemudian sang pengkhianat Amado, Uchiha Sasuke, Hokage Uzumaki Naruto, dan Fasal Momoshiki, yaitu Uzumaki Boruto. Sembari Kode mengaktifkan karma putih di sebelah mata kirinya. Oke, itulah pembahasan Uzumaki Boruto episode yang ke-219 berdasarkan dengan sinopsis ceritanya, dan kita akan lanjutkan di next episode. Sepertinya ujian Chunin akan jatuh pada episode yang ke-220. Ketika itu berdasarkan dengan sinopsis ceritanya. Tapi sebelum itu, teman-teman yang ingin tahu dengan jalan cerita seluruh alur episode berdasarkan dengan komiknya, teman-teman bisa nonton video admin, itu sudah jauh sekali. Dan kita tutup videonya sampai di sini. Jangan lupa dukungannya dengan cara subscribe dan juga follow admin di Instagram. Gua ucapin banyak terima kasih buat kalian semua, dan semoga kalian sehat selalu. Jika ada salah kata, admin mohon maaf. See you next time, see you next video, bye bye.